Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gue baru aja nih kelar baca novel Kumodesuga no Nika dari volume 1 sampai 10. Dan kali ini gue pengen bercerita tentang impresi gue setelah membaca semua volume itu. Sebenarnya light novel Kumodesuga tuh sudah sampai volume 14. Tapi karena volume 11 sampai 14 masih bahasa Jepang, tentu saja gue nggak bisa baca sama sekali. Tapi kalau gue lihat di fandom, bulan Maret nanti volume 11 versi Inggris bakalan rilis resmi. Oke, langsung aja, mari kita mulai dari volume 1 dan 2. Di dua volume awal ini, gue masih butuh penyesuaian dengan cara novelnya menyampaikan cerita. Karena dalam satu volume, ada banyak sekali perspektif yang diberikan. Contoh, kalau di anime, kita cuma diperlihatkan perspektif Shun dan Kumoko. Tapi di novel, paling sedikit selalu ada 4 perspektif per volume. Satu perspektif besar dari Kumoko, satu perspektif besar dari karakter lain, dan akan ada beberapa perspektif kecil yang sering muncul sebagai sampingan. Tapi meskipun perspektifnya sering berubah, ceritanya terus-menerus bersambung, hanya saja kita melihat dari sudut pandang orang lain. Alasan kenapa gue butuh penyesuaian, karena gue yakin kalau kalian baca novel ini, pasti akan ada titik di mana kalian merasa kesal karena cerita di bagian Kumoko lagi seru-serunya, tapi malah kepotong dan kita dipaksa ngebaca dari perspektif Shun. Hal ini cukup meresahkan, terutama di dua volume pertama, karena perspektif besar kita masih berfokus ke partnya Shun. Gimana nggak kesal coba? Di saat Kumoko sedang sibuk berjuang untuk bertahan hidup di dalam labirin, kita malah diberikan perspektif Shun yang hidup bahagia. Hal ini ngebuat gua kesal, apalagi di sini Shun terkesan seperti karakter mainstream dan naif. Nah, tips dari gua, kalau kalian kesal dengan perspektif yang berubah-ubah, mending gunakan kesempatan itu untuk rehat sejenak hingga mood kalian balik lagi. Untuk partnya Kumoko, setelah volume 1, kalian bakal menyadari kalau setiap volume pasti ada boss fight yang terjadi sebagai penutup volume itu. Kalau di volume 1, Kumoko belum bertarung melawan musuh yang kuat, tapi masuk ke volume 2, Kumoko bertarung melawan Fire Dragon. Sekarang lanjut ke volume 3 sampai 4. Mulai dari sini, semua perspektif karakter sampingan selain Kumoko mulai terasa menyenangkan untuk dibaca. Partnya Shun yang awalnya terkesan mainstream dan naif, justru berubah menjadi cerita pengkhianatan dan kudeta kerajaan. Jadi Shun yang awalnya hidup bahagia, tiba-tiba harus menerima kenyataan kalau kondisinya saat ini sangatlah berbahaya. Saking seru dan nyesek partnya Shun di bagian ini, rasanya gue pengen skip partnya Kumoko hanya untuk tahu bagaimana nasibnya Shun dan keluarganya. Kalau untuk partnya Kumoko, sama sekali tidak ada keluhan dan kita tetap diberikan cerita perjuangan Kumoko di dalam labirin. Kalau di volume 2 dia melawan Fire Dragon, di akhir volume 3 dia bakal melawan Earth Dragon Araba, dan di akhir volume 4 Kumoko bakal melawan ibunya. Bisa dibilang dari 4 volume pertama, part Kumoko di volume 4 ini adalah yang paling seru karena Kumoko sudah berhasil keluar dari dalam labirin dan sempat bertarung melawan Water Dragon. Bahkan lebih seru lagi, terjadi kejar-kejaran antara Kumoko dengan Queen Taratek, plus dia juga diburu dengan Demon Lord. Sekarang kita masuk ke volume 5. Mulai dari sini, part Kumoko bakal terasa sangat berbeda karena dia sudah tidak lagi berada di dalam labirin. Setelah berhasil kabur dari Queen Taratek dan juga Demon Lord, Kumoko bakal menetap di suatu kota dan akhirnya disembah sebagai hewan suci. Nah, selama menetap, kerjaan Kumoko hanya mengawasi salah satu reinkarnator yang secara tidak sengaja dia temui dan bertekad untuk membantu anak itu. Kalau di 4 volume sebelumnya, Kumoko selalu bertarung dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di volume 5 ini, Kumoko bakal lebih banyak diam di satu tempat untuk memantau anak itu. Apalagi di sini Kumoko sudah terlalu OP, sehingga hampir tidak ada makhluk yang bisa mengancam dia seperti di 3 volume pertama. Di akhir volume 5, akan terjadi pertarungan antara Kumoko yang sudah menjadi Arachne melawan Potimas si leader dari ras Elf. Kalau untuk part Shun, volume 5 akan menjadi volume terakhir kemunculan dia, karena setelah ini perspektif besar di volume berikutnya akan berpindah ke karakter lain. Alasan kenapa part Shun dihentikan, karena gue yakin kalau kalian baca di bagian ini, bakal kerasa banget kalau perspektif Shun akan menjadi ending dari cerita Kumodesuga no Nika. Dan masuk ke volume 6, ini adalah volume terbaik dibandingkan yang lain. Kalau di 2 volume pertama, perubahan perspektif terasa menyebalkan. Nah, di volume 6 ini, justru semua perspektifnya bagus banget. Gue sama sekali tidak mengeluh setiap kali terjadi perubahan perspektif, karena semua perspektifnya sangat menarik. Untuk boss fight di volume 6, bakal terjadi pertarungan antara Kumoko melawan para rel mainnya yang lepas kendali. Di sini ada 3 perspektif besar, yaitu perspektif Kumoko sebagai Arachne, perspektif Ronan si penyihir manusia terkuat, dan perspektif Sophia si reinkarnator yang dilahirkan sebagai vampir. Semua perspektif itu dibungkus dengan cerita yang menarik dan sangat menghibur, apalagi partnya Ronan yang hampir gila karena berbaur dengan para laba-laba, dan partnya paralel main Kumoko yang sengaja mengabaikan Ronan karena dianggap orang gila. Dan dari partnya Sophia, kita akan melihat Kumoko dari sudut pandang orang luar.
Kalau di 5 volume sebelumnya kita selalu melihat Kumoko dari sudut pandangnya dan merasa perjalanan hidup Kumoko sangat seru, nah dari sudut pandang Shyopia, kita bakal disadarkan kalau kehidupan Kumoko selama 5 volume sebelumnya bisa dibilang sangat keras karena dia harus mempertaruhkan nyawanya setiap saat. Pokoknya di volume ini, semua emosinya dapat, senangnya ada, dilemanya ada, serunya ada, dan tegangnya juga ada. Masuk ke volume 7, kalau gue persimpel, volume 7 adalah Avenger-nya Kumodesuga. Di volume ini, semua sosok penting dunia berkumpul dalam satu tempat dan saling bekerja sama hanya untuk mengalahkan satu musuh. Dan juga di volume ini, bakal terungkap rahasia dunia mengenai keberadaan UFO, cyborg, tank, meteor, dan segala macamnya yang ternyata ada di dunia ini. Di volume ini juga, Kumoko bakal berevolusi menjadi dewa dan mendapatkan wujud manusia utuh. Ini adalah volume pertama, di mana perspektif besarnya hanya berfokus ke Kumoko saja. Gue cukup yakin banyak dari pembaca yang bakal drop ketika sampai di volume ini karena melihat kenyataan kalau Kumodesuga bukan sekedar cerita fantasi sword and magic, tapi ada unsur sci-fi dan mekanya juga. Lanjut ke volume 8 dan 9, mulai dari volume ini sampai ke volume 10, gue merasa ada banyak banget informasi dan penjelasan yang berulang. Jadi tanpa kita sadari, akan ada beberapa titik yang terasa repetitif karena kita terus-menerus diberikan informasi yang sudah kita tahu sebelumnya. Mungkin ketika novelnya pertama kali rilis bakal terasa menyenangkan karena semua informasi itu akan menjadi reminder bagi para pembaca yang sudah menunggu cukup lama. Tapi bagi orang seperti gua yang mencoba maraton, ceritanya seperti dipanjang-panjangkan karena semua informasi yang berulang tadi. Nah, untuk feel ketika membaca, harus gua akui kalau volume 8 dan 9 adalah volume paling menyebalkan. Menyebalkan bukan karena jelek ya, tapi karena memang plotnya dibuat seperti itu. Sepanjang 2 volume ini, kita bakal diberikan 2 perspektif besar, yaitu dari Kumoko yang sudah berubah menjadi dewa, dan Sasajima, si reinkarnator yang jadi goblin. Untuk perspektif Kumoko, sepanjang volume 8 hingga pertengahan volume 9, kerjaan Kumoko hanya ngebacot dan hampir gak ngapa-ngapain. Karena semenjak dia jadi dewa, Kumoko kehilangan semua kekuatannya. Melihat 7 volume sebelumnya, di mana kita selalu diberikan cerita tentang Kumoko yang bertarung dan perlahan-lahan menjadi OP, ketika masuk ke volume 8 ini, rasanya semua perjuangan Kumoko lenyap seketika karena dia harus memulai semuanya dari awal. Dengan kata lain, bisa dibilang sepanjang volume 8 dan 9, Kumoko hanya jadi beban. Nah, untuk perspektif Sasajima, ini lebih menyebalkan lagi. Jadi, sepanjang 2 volume ini, kerjaan Sasajima cuma ngamuk dan bertarung. Yang bikin lebih menyebalkan, ada banyak karakter menarik yang sudah muncul atau disebutkan dari volume awal, tapi malah harus mati di tangan Sasajima. Gua sampai kebawa emosi setiap kali baca bagiannya Sasajima, karena isinya hanya ngamuk-ngamuk dan ngamuk doang. Tapi, seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau 2 volume ini memang sengaja dibuat menyebalkan, karena si penulis mencoba mempermainkan perspektif kita. Ini bisa dibilang sebagai langkah paling cerdas dari si autor karena memanfaatkan perubahan perspektif yang ada sehingga kita menjadi kesal dan juga kasihan pada saat yang bersamaan. Di satu sisi, kita diberikan perspektif dari orang-orang yang melawan Sasajima. Mereka semua adalah orang yang punya permasalahan sendiri dan mencoba hidup lebih baik, sehingga kita bakal kasihan ketika tahu mereka harus mati. Tapi di sisi lain, kita bakal diberitahu alasan kenapa Sasajima bisa sampai segila itu. Ternyata dari sudut pandang dia, manusia justru adalah penjahat yang memusnahkan desa goblinnya dan membunuh semua keluarganya. Bahkan kakaknya yang dia hormati justru dijadikan sebagai hewan peliharaan. Di sini lu bakal ngelihat kalau kedua sisi sama-sama punya pembelaan atas apa yang mereka lakukan, tapi kedua sisi juga bersalah atas apa yang mereka lakukan. Ya kalau mau dibilang, ini adalah volume yang paling berat plotnya. Dan volume terakhir yaitu volume 10. Di sini Kumoko sudah bisa menggunakan sebagian kekuatannya dan bisa dibilang cukup OP. Kalau mau dibilang, cerita di volume 10 mulai kembali seru karena akhirnya Kumoko punya tujuan lagi. Semenjak Kumoko berubah jadi Arachne, tujuan Kumoko mulai tidak jelas karena kerjaannya hanya sekedar menemani Sophia untuk pergi ke benua iblis. Tapi masuk ke volume 10 ini, dia mulai menemukan tujuan barunya dan sedang bersiap mewujudkan hal itu. Di sini Kumoko bakal menyebarkan laba-labanya ke seluruh dunia untuk dijadikan sebagai mata-mata. Dan bahkan Kumoko bakal menyerang Potima seorang diri. Pokoknya di volume ini, Kumoko bakal show off semua kekuatannya. Oke, itu tadi impresi gue setelah membaca 10 volume Kumodesuga Nanika. Gue masih menunggu animenya berjalan agak lama dulu sebelum gue bahas lebih jauh tentang anime ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Popomen. Sawer aja nggak tahu mau ngomong apa. Wak. Ada dari Pak Budi. Makasih bro. Gue nggak tahu apa tapi sama-sama. Ada dari pendengar di mana ku berada. Percobaan. Masih dari orang yang sama. Semangat Sensei. Gimana pendapat Sensei mengenai anime Tensura? Kalau ditanya season 1-nya, menurut gua bagus-bagus aja. Kalau untuk season 2, gua belum nonton. Dan terakhir ada dari Zofia. Bang, coba kasih tahu series apa yang mau abang bahas tapi males bikin skripnya. Hehe.
Untuk sekarang sih kayaknya nggak ada bro, karena gue sudah batasin series apa yang pengen gue bahas. Tapi kalau dulu gue sempat mau bahas Log Horizon dan ReZero, tapi ya males. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.